pesan ibu. Tetap pakai masker. Cuci tangan. Kita semua harus kompak. Harus tetap semangat. Jangan menyerah. Jangan lengah. Untuk memutus mata rantai COVID-19, hindari kerumunan, kurangi mobilitas, dan selalu jaga jarak. Jangan lupa pesan ibu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Shalom, haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tuhan memberkati kita. Kita percaya bahwa ibadah saat ini diberkati Tuhan. Karena di dalam ibadah mengandung kuasa dan janji Allah luar biasa. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Karena kami tahu tanpa hadirat-Mu kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kami rindu ibadah pagi hari ini akan menjadi ibadah yang luar biasa diberkati Tuhan. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami melihat kemuliaan Tuhan turun atas kehidupan kami. Kekuatan, kesehatan, sukacita, dan perlindungan yang datangnya dari Allah ada dalam setiap kita masing-masing. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharamu selamanya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang mengasihiku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, Allah hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang
memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Kita akan lanjutkan pujian kita pada saat ini di tengah-tengah pandemi, bahkan situasi seperti ini. Kita percaya, kita mudah lelah. Tetapi Tuhan berkata, kita tidak boleh lelah karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan, perlindungan, dan kesehatan atas kehidupan kita. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Mari pujikan nama Tuhan, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan sama-sama, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, haleluya. Kita pasti bersuka cita karena Allah ada di saat ini, memberkati kita, memulihkan kita selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Karena tempat ini adalah tempat yang sangat kudus. Karena kita umat punya Tuhan yang kudus. Umat pilihan Allah yang dikuduskan dengan kuasa darah Kristus. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa
bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita sembah Dia. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau. Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami. Betapa mulianya nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkau berkuasa dalam segala
tempat ini kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau. Kau Allah yang setia, Allah perkasa, Allah mulia, kubu pertahanan kami, Allah perlindungan kami. Kami bersyukur padamu, Engkau kekuatan kami, Engkau Allah yang perkasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai pada saat ini. Perlindungan-Mu sungguh sangat sempurna. Sampai pada saat ini kami berdiri, semua karena anugerah dan kasih setia-Mu yang besar dan luar biasa. Kami percaya, kami menang, kami kuat, kami sehat, karena ada Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Setiap kita bersyukur bahwa kita telah memasuki minggu pertama awal di bulan Juni di tahun 2021. Kita semua percaya penyertaan, perlindungan, anugerah yang sempurna selalu dilimpahkan bagi kita semua yang berbahagia. Bila sebelum kita mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur, sungguh Engkau Tuhan yang luar biasa, yang hadir dan menyapa setiap kami. Kasih setia-Mu yang indah, memberikan kami gairah kehidupan. Di dalam kemenangan yang Engkau janjikan, kami percaya dengan tangan kanan-Mu Engkau menggandeng kami, dan Engkau membawa kami keluar sebagai pemenang kehidupan. Kuasa daripada darah-Mu menutup bungkus setiap kami. Kuasa kasih-Mu yang luar biasa membawa kami bersukacita dan tetap di dalam damai sejahtera-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, hikmat pengertian yang daripada Roh Kudus terus menguasai setiap hati dan pikiran, sehingga kami dapat mencerna, merenungkan kebenaran firman-Mu yang hidup, sehingga kami beroleh kehidupan. Dan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Ketika kita melihat bahwa apa yang ditetapkan dan diperintahkan Tuhan kepada setiap kita, umat-Nya, bahwa ada hukum-hukum yang terutama yang tidak dapat kita abaikan. Justru itu menjadi satu dasar daripada pengenalan akan Dia dan mengimplementasikan iman percaya kepadanya. Markus pasal 12 ayat 30-31 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jelas bahwa perintah dan ketetapannya adalah kasih Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Sesama berbicara tanpa pengecualian. Dari suku, ras, agama, warna kulit, asal muasal. Intinya adalah kasihi Tuhan
dan kasih sesama. Untuk itu Yesus memberikan teladan bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup ini adalah sebuah hubungan. Dan seberapa baik kita membangun hubungan, sedemikian pula lah tingkat pencapaian kebahagiaan kita. Saya akan ulangi lagi, hidup ini adalah relation. Hidup ini adalah sebuah hubungan. Dan seberapa baiknya kita membangun hubungan itu, membangun sebuah relation satu dengan yang lain, sedemikian pula tingkat pencapaian kebahagiaan kita. Nah, ada 3 hubungan yang menunjang dan menjadi penopang bagi kehidupan kita. Apa yang ketiga itu? Yang pertama adalah hubungan kasih sayang dengan Tuhan Sang Pencipta. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah hubungan saya dengan sesama saya sebagai manusia. Dan yang ketiga adalah hubungan saya dengan saya sendiri, dengan pribadi saya sendiri. Nah, ketiga hubungan tersebut adalah pilar penopang bagi kehidupan yang saling menopang dan saling terkait satu dengan yang lain, tidak dapat dipisahkan. Namun sebagian orang berusaha hanya membangun salah satu pilar saja, dan ini akan menjadi masalah. Sehingga penyangga tersebut tidak cukup kuat sempurna, dan yang pada akhirnya dapat roboh ketiga-tiganya. Tidak bisa kita membangun pilar itu hanya salah satunya, tapi dari ketiga pilar yang saling menopang dan saling terkait itu harus dibangun dengan baik. Nah, ketika sebagian orang membangun satu pilar saja, penyangga tersebut tidak akan menjadi cukup kuat. Dan pada akhirnya itu dapat merobohkan satu demi satu. Sehingga robohlah semua penopang itu dan terjadi timbul masalah di dalam kehidupannya. Sebab kita tidak dapat memisahkan ibadah kita kepada Tuhan. Itu yang dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan kekuatanmu. Artinya kita tidak dapat memisahkan ibadah kita kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Pilar yang pertama. Bagaimana dengan yang kedua? Kasihlah sesamamu. Nah, membangun hubungan ibadah kita kepada Tuhan dengan kesediaan kita mengasihi, menerima sesama. Itu menjadi hukum yang kedua. Mengasihi sesama. Dan yang ketiga, serta mensyukuri keberadaan diri kita sendiri. Kita ada, kebenarannya berkata, kita ini diciptakan dengan kasih dan di dalam kasih. Oleh kuasa kasih, harusnya kehidupan kita juga memancarkan kasih. Di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14 menuliskan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi setiap kita mesti menyadari bahwa keberadaan kita itu diciptakan dengan keajaiban, dengan kuasa, dan tentu memiliki satu maksud dan tujuan untuk mengerjakan panggilan surgawi. Ketika kita menyadari keberadaan kita yang ajaib dan kejadian kita itu dahsyat, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kembali lagi ke pilar yang pertama. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri. Jadi,
berdamailah dengan diri kita sendiri. Apakah itu begitu penting? Iya. Karena banyak sekali orang hidup yang dia tidak bisa menerima keberadaan dirinya sendiri. Karena dia membandingkan satu dengan yang lain. Dia kok seperti itu, saya kok begini. Jadi tanpa dapat berdamai dengan dirinya sendiri, sebenarnya dia belum beres secara pribadi. Bagaimana mungkin dia menjalin hubungan dengan yang lain, mengasihi yang sesama, padahal kebenarannya mengatakan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jika kita tidak bisa mengasihi, menyadari keberadaan kita dan kita bersyukur karena Tuhan membuat kita begitu unik dan ajaib, bagaimana kita mengasihi sesama? Nah, sekali lagi ketiga pilar ini saling menopang, saling terkait, tidak dapat dipisahkan. Dan semua harus diperhatikan, dibangun dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, berbicara tentang semua ini, dalam semua hal, yang harus kita sadari adalah apa yang kita bangun dan apa yang kita kerjakan sangatlah dibatasi oleh waktu. Kita dapat berkarya, kita dapat melakukan, berbuat sesuatu. Tetapi kita harus sadar semua itu ada kesempatan, ada musimnya, ada waktu yang disediakan. Dan beberapa kali saya berkata bahwa waktu itu yang menjadi satuan mata uang kehidupan. Sebagian orang telah menyia-nyiakan waktu mereka, sebab mereka mengira waktu adalah sebuah siklus yang akan dapat kembali lagi, berputar dan kembali lagi. Sehingga waktu itu adalah siklus. Sementara beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa sungai itu tidak mungkin mengalirkan air yang sama, lewat begitu saja. Air yang baru mengalir, yang lama lewat dan tidak akan pernah kembali lagi. Kalau air yang lama itu kembali lagi muter terus, itu dipompa, itu akuarium. Nah, namun sebenarnya tidak demikian, bukan siklus yang kembali lagi. Hidup ini bagaikan anak panah yang dilepaskan dari busurnya dan melesat bersama dengan sang waktu. Jadi seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya, bersamaan waktu itu menyertai. Nah, ada yang berhasil, namun ada yang gagal. Keluar sebagai pemenang kehidupan. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Sebagian mereka yang merasa gagal dalam hidupnya, kemudian mereka merasa tidak layak, tidak berarti, tidak berguna, gagal. Bahkan ada yang cenderung kemudian dampaknya menghukum dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri, dan mengorbankan masa depannya. Karena hanya gagal, pernah jatuh, pernah berdosa, tanpa menyadari, bahkan jauh daripada percaya, bahwa Yesus telah berkorban baginya untuk mengampuni, untuk menanggung semua kesalahannya, menanggung semua kegagalan itu, dan kemudian melayakkan, bahkan membenarkan mereka. Untuk itu bagi setiap Anda, seluruh sidang jemaat juga yang menyaksikan renungan daripada firman yang sederhana ini, bangkit. Alami dan terimalah kasih-Nya yang memerdekakan. Karena Dia sudah menebus semuanya. Dia sudah menanggung, Dia sudah bayar lunas harganya. Dan engkau berharga dan engkau dikasihinya. Untuk itu Dia relakan nyawanya bagi setiap kita.
Yesus mengasihimu. Yesus love you. Kelihatannya kok begitu sederhana. Iya. Sesuatu yang diberikan adalah anugerah, adalah kasih karunia. Yang diperlukan adalah kita membuka hati, menerima dan percaya, dan kemudian mengalaminya. Hanya mereka yang bersedia menutup pintu masa lalunya, karena kegagalannya, karena kejahatannya, karena dosa. Mereka yang bersedia menutup pintu masa lalunya akan menerima berkat kehidupan hari ini yang telah disediakan, serta dapat membuka pintu masa depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat yang 11 berkatakan, "My plan for your future has always been filled with hope." Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu janjinya, dan iya dan amin. Dia selalu membela dan menggenapi janjinya. Namun, tetapi ada sebagian orang yang merasa terikat oleh masa lalunya, sehingga mereka tidak mampu bahkan melangkah untuk meraih masa depannya. Ini persoalan. Mereka merasa terikat oleh karena masa lalunya, sehingga dia tidak bisa lepas, tidak bisa bebas. Padahal Yesus memanggil, menawarkan itu, dan memberikan kelepasan, memberikan kemerdekaan. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan hidup dan berkat, karena masa lalu yang kita lewati, baik itu kelam maupun gelap, kita perlu meninggalkannya, kita perlu melupakannya, dan kita perlu menutupnya. Tutuplah pintu di belakangmu, terimalah anugerahnya, serta melangkahlah menapak hari ini dan meraih masa depan yang gilang gemilang. Beranilah menghampirinya untuk mendapatkan pertolongan daripadanya. God amazing grace will lead you to peaceful, joy-filled life. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. God bless you. Amin. Dan sebentar kita akan menjalankan, melaksanakan perjamuan kudus Tuhan yang Tuhan sudah siapkan, yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Dan biarlah kita dalam kesempatan yang berbahagia ini menyediakan hati dengan penuh percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan seluruhnya diberikan, diperuntukkan untuk Anda semua dan saya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau baik. Kasih setiamu selama-lama yang tidak pernah berubah. Kami berharga di hadapan-Mu. Engkau rela berkorban sehingga seharusnya kami binasa. Tetapi Engkau bawa kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib untuk mendapatkan kehidupan. Darah-Mu yang tercurah memberikan kelepasan, pembebasan karena pengampunan yang ada. Sehingga kutuk-kutuk nenek moyang,
kutuk orang tua, pelanggaran kesalahan kami yang menjadikan kami berdosa, sehingga hukum dosa maut itu berkuasa. Tetapi oleh karena darah-Mu, kami boleh diampuni, kami boleh disucikan, menjadi baru. Sekalipun dosa-Mu merah seperti kermisi, tetapi Tuhan ubahkan, Tuhan tanggung semua itu, dan kita boleh menjadi baru, putih seperti salju. Dan oleh karena tubuhnya yang mengalami siksaan, penderitaan, menanggung semua luka, menanggung semua sakit, dan oleh karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan, di mana kita melakukan perjamuan kudus, mengingatkan setiap kita bahwa kuasanya tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa kesembuhan, kuasa mujizat, kuasa yang ada, yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, bila kita membuka hati dengan iman percaya, sehingga kita beroleh kemenangannya. Barang siapa yang percaya, ia akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hidupnya. Situasi memang sulit, keadaan tidak menentu, tetapi kebenaran firman-Nya adalah pasti, adalah sebuah jaminan kehidupan bagi setiap orang yang percaya dan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mendapatkan Yeremia pasal 17 ayat ke-7, dan dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya percaya ini panggilan bagi setiap kita pada pagi dan hari ini untuk mengandalkan Dia, sehingga berkat yang menyelamatkan itu selalu tercurah bagi hidup kita senantiasa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Roti yang Kau berikan adalah tubuh-Mu yang terpecah bagi setiap kami. Dan kami percaya ketika kami memakan dan meminum anggur yang adalah darah-Mu, kami boleh disembuhkan dari seluruh area aspek kehidupan yang sakit. Tubuh, jiwa, roh kami sehat, dan semua oleh karena anugerah dan bagi kemuliaan-Mu. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami makan dengan iman. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu terjadi bagi kehidupan kami semua. Amin. Kita angkat anggur yang adalah tubuh dan darah yang tercurah bagi setiap kita. Dan kita boleh menikmati semua hanya oleh karena anugerah, semua hanya oleh karena kasih karunia-Nya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti,
mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sekali lagi, kita percaya, kita dilepaskan, kita dibebaskan karena kita diampuni. Kita dilayakkan, kita dibenarkan, sekaligus kita dimerdekakan. Merdeka di dalam setiap sendi kehidupan dan merdeka di dalam setiap area kehidupan. Karena Dia terus menuntun, membawa setiap kita di dalam kebahagiaan surgawi dan menikmati damai sejahteranya selalu dan selalu setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan kami meminumnya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah tiba saatnya kita mengakhiri dari ibadah pada pagi hari ini. Semua setiap kita ada di dalam rancangannya. Rancangan yang indah, rancangan yang penuh dengan harapan. Sekali lagi, kegagalan jangan pernah menghambat dan menjadi penghambat bagi setiap kita untuk terus melangkah ke depan. Tutup pintu masa lalu yang di belakang, sehingga pintu anugerah yang di depan terbuka. Ketika kita berjalan bersama Roh Kudus, Dia akan membawa kita ke dalam kebahagiaan, seturut rencana Tuhan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberkati kami semua. Engkau telah memberikan kekuatan, penghiburan, penyertaan perlindungan-Mu yang tetap ada. Setiap hari yang baru, anugerah baru tercurah. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, Engkau sanggup mengubahkan padang gurun menjadi taman yang indah, menjadi tempat-tempat yang permai. Karena firman-Mu berkata, tali pengukurku jatuh di tempat-tempat permai. Itu adalah anugerah yang Kau sediakan bagi setiap kami yang percaya. Dipuji, dipermuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan, setiap hari kami boleh berpesta karena Engkau memberikan kami kebahagiaan dan kebahagiaan-Mu itu tetap. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu terjadi di setiap keluarga, terjadi dalam setiap kami, dan kami percaya segala yang baik yang Engkau janjikan itu pasti tergenapi di dalam hidup kami. Anak cucu keturunan kami berbahagia. Mereka tidak akan meminta roti, tapi lewat mereka bangsa-bangsa beroleh berkat Roh yang perkasa. Dan setiap apa yang kami kerjakan, Engkau berkati, Engkau buat berhasil. Kami percaya sekali lagi anugerah-Mu limpah atas seluruh umat-Mu. Bagi mereka yang berbalik hatinya, kembali kepadamu, Engkau pasti menyambut, Engkau pasti menolong. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Malaikatnya menatang, menyertai kita, pulang ataupun meneruskan seluruh aktivitas yang ada. Semuanya dalam keadaan baik dan semua selamat karena anugerah-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat bahagia, dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan melalui rekening Cikai Elim, yaitu Panin Bank
dengan nomor rekening 3251 012455 atas nama Eka Yulianti dan Febe Sulistiowati.